Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Melamar dan Wawancara Kerja yang beranggotakan Ainun Fadila NIM 196-1247, saya Muhammad Imran Wahyu NIM 196-1084, dan rekan saya Yusuf Krisdayanto NIM 196-1245. Pengertian surat lamaran kerja. Jenis surat pribadi bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau instansi agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi jabatan tertentu. Penulisan surat lamaran kerja harus memperhatikan AIDA. Yang pertama, accession atau perhatian. Prinsip pertama dalam surat lamaran kerja adalah accession atau perhatian, artinya bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja Anda harus dapat meyakinkan kepada pembaca bahwa Anda memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembacanya. 2. Interest atau menarik. Prinsip kedua dalam penulisan surat lamaran kerja adalah interest atau menarik, artinya dalam surat penulisan surat lamaran kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang Anda sampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, desirance atau hasrat. Prinsip ketiga dalam penulisan surat lamaran kerja adalah desirance atau hasrat. Artinya dalam penulisan surat lamaran kerja Anda harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk dapat mengetahui lebih lanjut terhadap apa yang sudah Anda tuliskan dalam surat tersebut. Yang keempat, action atau tindakan. Prinsip keempat dalam penulisan surat lamaran kerja adalah action atau tindakan. Artinya dalam penyusunan surat lamaran kerja Anda harus dapat memberikan sasaran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan Anda menulis surat tersebut. Pengorganisasian surat lamaran kerja. Penulisan surat lamaran kerja yang baik perlu diperhatikan kaidah-kaidah buku dalam penulisan surat lamaran kerja. Dalam artian bahwa seorang pelamar kerja harus memahami dan mempersiapkan dengan baik apa saja yang perlu dituliskan dalam surat lamaran kerja serta bagaimana pengorganisasian penulisannya. Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Tips untuk pelamar kerja. Yang pertama yang harus Anda perhatikan, A. Anda harus mempunyai kualifikasi pengalaman kerja untuk posisi pekerja yang dikehendaki. B. Membangkitkan minat terhadap kualifikasi yang Anda miliki. C. Tunjukkan hal-hal positif. D. Usaha surat lamaran kerja rapi dan menarik. E. Tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan penulis. F. Tekanan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. 2. Yang harus Anda hindari. A. Jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. B. Jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. C. Jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Hindari kata-kata bombastis. E. Jangan minta belas kasihan terhadap perusahaan yang Anda lamar. F. Hindari untuk permasalahan gaji Anda. G. Jangan memberi komentar langsung tentang karakter Anda. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Imran Wahyu. Bagian-bagian surat lamaran kerja. Secara umum, surat memiliki bagian-bagian seperti berikut, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, hal atau perihal, alamat, tujuan, salam pembuka, isi surat yang terbagi lagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu paragraf pembuka, yang kedua isi surat, yang ketiga paragraf penutup. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh surat lamaran kerja. Pengertian dari wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Hal ini sangat tergantung dari jumlah pelamar yang akan diseleksi, sementara jumlah tenaga yang dibutuhkan sangat sedikit. Hal-hal yang harus disiapkan saat wawancara: datang tepat waktu, bersikap yakin, siapkan sertifikat dan surat-surat penghargaan, berpakaianlah yang rapi dan sopan, bersikap tenang, ketuk pintu sebelum memasuki ruang wawancara kecuali keluar ada yang mengantar,
tersenyum, tapi jangan tersenyum terus-menerus. Tunggu sampai Anda dipersilakan duduk atau minta izin untuk duduk. Ingat nama pewawancara dengan benar. Tetaplah pewawancara dengan benar. Tunjukkan kemampuan diri Anda, namun jangan berlebihan. Perhatikan pertanyaan pewawancara dengan baik. Bicaralah dengan jelas, atur nada suara Anda, bersikaplah jujur dan langsung. Cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar serta perkembangan perusahaan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah atau two-way communication merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Pertanyaan penting dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada Anda dapat saja berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar, program pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, pergaulan antar sesama, pimpinan, penilaian pribadi, hobi, kepribadian, latar belakang, keluarga, dan tujuan karir. Ucapkan terima kasih. Segera setelah wawancara usai, maka berikanlah ucapan terima kasih atau thank you letter kepada para pewawancara meskipun Anda merasa kecil kemungkinan untuk diterima kerja di perusahaan tersebut. Hal ini perlu Anda lakukan untuk menunjukkan penghargaan Anda atas waktu yang telah disediakan untuk wawancara. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.